Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang ODSS atau ini disingkat dengan organisasi DSS atau kepanjangan secara keseluruhan yaitu Organisasi Decision Support System. Sebelumnya memang kita sudah pernah belajar tentang itu DSS, yaitu tentang pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang manajer untuk mendapatkan hasil yang lebih memuaskan. Sekarang kita masuk lagi dengan ODSS, organisasi. Ada tambahan kata organisasi di depan kata DSS. Apa maksud daripada ODSS ini? ODSS ini merupakan suatu keputusan secara umum yang diambil untuk semua DSS secara keseluruhan. Dapat dikatakan ODSS ini merupakan lingkungan yang besar, sedangkan DSS merupakan cabang-cabangnya. Biar kita lebih paham, kita bisa contohkan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa bulan yang lalu atau beberapa tahun lalu di Kota Medan, wali kota mengatakan wajib sekolah hanya 5 hari. Ini merupakan suatu contoh keputusan ODSS. Lalu kita turun ke bawahnya, yaitu yang merupakan DSS-nya. Sekolah A menetapkan masuk 5 hari atau sekolah 5 hari, pre di hari Sabtu. Sekolah B ada yang menetapkan sekolah 5 hari, tapi pre di hari Senin. Ada juga sekolah 5 hari, pre di hari Selasa, ada yang pre di hari Rabu, ada yang pre di hari Kamis, dan di hari Jumat. Berarti yang merupakan ODSS ini adalah sekolah 5 hari. Dan DSS ini adalah beragam, merupakan keputusan kecil. Sedangkan ODS adalah keputusan yang besar, yang harus dipatuhi oleh seluruh DSS di bawahnya. Dapat dikatakan ODSS ini adalah keputusan secara umum, sedangkan DSS adalah secara khusus. Ini dapat disimpulkan juga dalam contoh perpajakan. Dalam perpajakan ada suatu keputusan yang mengatakan pajak penghasilan dari UMKM tidak dikenakan pajak. Merupakan contoh ODSS-nya. Dan contoh DSS-nya yaitu ada lagi peraturan tidak dikenakan pajak UMKM jika penghasilannya di bawah 500 juta per tahun. Berarti jika usaha UMKM yang A penghasilannya 300 juta per tahun, berarti tidak dikenakan pajak penghasilan. Sedangkan usaha B penghasilannya 510 juta per tahun akan dikenakan pajak penghasilan. Itu tergantung dari peraturan khusus tertentu. Sedangkan si C, UMKM yang C, penghasilannya cuma 100 juta per tahun. Berarti UMKM C tidak dikenakan pajak penghasilan. Seperti balik lagi ke pengertiannya tadi. Berarti ODSS ini merupakan keputusan besar. Sedangkan DSS ini adalah keputusan yang dibawa daripada DSS, yaitu dari masing-masing organisasi atau dari masing-masing level tertentu. Bisa dikatakan ODSS secara umum dan DSS adalah secara khusus. ODSS dalam kawasan yang lebih luas, sedangkan DSS kawasan yang lebih kecil atau lebih sempit. Hal ini boleh kita pahami juga dalam hal yaitu tentang dalam kehidupan keluarga. Contohnya, seorang ayah menetapkan
bahwa setiap bulan semua keluarga akan pergi jalan-jalan di sekitar kota Medan. DSS-nya itu si ibu ingin jalan-jalan ke Podomoro. Si anak pertama ingin jalan-jalan ke kolam renang. Dan si anak kedua ingin jalan-jalan ke pusat perbelanjaan yang ada di sekitar Marelang. Dan ini merupakan suatu DSS. Untuk merangkum ini semua, ODSS itu selaku kepala keluarga akan mengambil kesimpulan, yaitu di bulan pertama akan memenuhi permintaan si ibu, yaitu pergi jalan-jalan ke Podomoro. Yang kedua akan memenuhi permintaan anak pertama. Dan yang ketiga akan memenuhi permintaan anak kedua. Dan ini dapat disimpulkan adalah seperti kembali ke penjelasan yang tadi, ODSS adalah secara umum, sedangkan DSS adalah secara khusus. Semoga pembelajaran tentang ODSS ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.